Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, inilah kisah tentang pencuri yang taubat karena kesalehan Imam Junaed. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu di sebuah daerah di kota Baghdad, ada seorang pencuri yang sangat terkenal. Kehidupannya hanyalah bergantung kepada hasil curiannya saja. Tak seorang pun ada yang berupaya menghalangi dia dari melakukan perbuatan keji itu. Pada suatu malam, pencuri itu berhasil memasuki sebuah rumah. Dia berharap akan mendapatkan harta yang banyak di dalam rumah itu. Namun sayangnya, setelah dia menggeledah seisi rumah itu, ternyata dia tidak menemukan sesuatu apapun yang berharga. Apa yang didapatinya hanyalah beberapa bungkusan kain. Dia pun berpikir, daripada dia tidak membawa hasil apa-apa, lebih baik dia mengumpulkan kain-kain itu untuk dijual. Akhirnya dia mengeluarkan kesemua bungkusan tersebut satu demi satu untuk dikumpulkan di luar. Setelah penat dia mengangkut bungkusan-bungkusan itu, dia merasa perlu beristirahat dan nyaris tertidur. Tapi sayang, tatkala matanya hampir terlelap, ada terdengar bunyi orang masuk ke dalam rumah itu. Karena dia merasa takut ada yang memergokinya, maka dia mencari tempat perlindungan. Malangnya, di rumah itu tidak ada tempat yang dianggap aman untuk dijadikan tempat perlindungan. Akhirnya dia hanya mendiamkan dirinya di dalam kegelapan rumah itu. Dari tempat dia berdiri mematung, dia melihat seorang lelaki tua berjalan masuk sambil memegang sebuah lampu di tangannya. Oleh karena rumah itu berukuran kecil, maka lampu yang dibawa lelaki tua tersebut cukup menerangi bagian dalam rumah. Tak pelak, lelaki tua yang notabene tuan rumah itu melihat pencuri itu tengah berdiri di satu sudut rumahnya. Tuan rumah itu mempersilahkan pencuri tersebut duduk. Pada mulanya dia merasa takut. Tetapi karena lelaki tua itu terlalu baik dan lemah lembut, serta berjanji untuk menolongnya mengangkutkan bungkusan itu, barulah dia merasa senang dan gembira. Lelaki tua itu berkata, "Bungkusan kain-kain itu takkan bisa engkau angkut seorang diri, lebih baik kita jadikan dua bungkusan besar. Kemudian engkau pikul satu bungkusan dan aku pikul satu bungkusan lainnya." Pencuri itu berkata, "Baiklah, tetapi biarlah aku memikul bungkusan yang besar karena aku yang mula-mula masuk ke dalam rumah ini." "Baiklah," sahut orang tua itu. Lalu mereka pun keluar dari rumah tersebut dan segera mengangkut bungkusan kain. Setelah agak lama berjalan, orang tua itu tampak merasa lelah memikul bungkusan kain itu. Tapi dia paksa berjalan perlahan-lahan mengikuti pencuri itu. Sementara si pencuri apabila melihat orang tua itu berjalan terlalu lambat, dia spontan membentak-bentak. "Hei, orang tua, cepatlah sedikit. Kita mesti sampai ke tempatku sebelum matahari naik. Kalau tidak, kita berdua pasti akan ditangkap." Tanpa menghiraukan keadaan orang tua itu, pencuri itu terus berjalan dengan lebih cepat, sehingga orang tua itu jauh tertinggal di belakang. Orang tua itu mencoba mengejarnya tetapi apalah daya dia tak mampu. Bahkan sesekali ia terjatuh. Alhasil, mereka pun sampai ke tempat yang dituju, yaitu tempat persembunyian pencuri itu. Lalu pencuri itu berkata, "Sekarang kita telah sampai. Hai, orang tua, kau ambillah bagian engkau dan pergi dari sini." Sambil menatap muka si pencuri, orang tua itu berkata, "Hai, anak muda, ambillah olehmu semua barang itu. Aku tidak memerlukannya. Sebenarnya rumah yang engkau masuki tadi adalah rumahku. Aku pikir engkau ini orang yang miskin hingga terpaksa menjadi pencuri. Aku harap barang-barang ini kelak akan meringankan sedikit beban engkau. Sekarang engkau telah tahu rumahku. Suatu saat nanti apabila engkau memerlukan bantuan, datanglah ke rumahku." Setelah itu orang tua tersebut pergi meninggalkan tempat itu. Si pencuri hanya tertegun dan tercengang seolah-olah tidak percaya apa yang telah dialami hampir semalaman. Dia begitu heran memikirkan kebaikan orang tua yang luar biasa itu. Apakah benar apa yang aku alami ini? Aku telah memasuki rumahnya dan mengambil barang-barangnya lalu dia datang pula menolongku? Setelah itu, dia menyuruhku datang ke rumahnya jika aku memerlukan bantuannya lagi. "Ah, baik betul orang itu," bisik hati kecilnya.
Dikisahkan pula bahwa selang beberapa hari setelah kejadian itu, si pencuri pergi lagi ke rumah orang tua tersebut, tetapi di waktu siang. Sesampainya di halaman rumah, dia melihat seorang anak muda sedang memotong kayu. Lalu dia bertanya, "Wahai saudara, bolehkah saya tahu, siapakah tuan pemilik rumah ini?" Sambil tersenyum pemuda itu menjawab, "Wahai saudara, kalau boleh saya kira-kira, tentu saudara datang dari luar daerah, karena semua penduduk di sini, hingga anak-anak pun tahu bahwa rumah ini adalah rumah seorang wali Allah bernama Imam Junaid." Sontak saja, setelah si pencuri mendengar nama itu, dia merasa teramat sangat menyesal atas segala perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap wali itu. Dan tanpa berpikir panjang, dia bergegas masuk ke dalam rumah wali itu untuk meminta maaf. Setelah menemui lelaki tua yang notabene waliullah itu, dia terus sungkem di kaki wali Allah Junaid sambil menangis memohon kemaafannya. Dengan tersenyum, wali Allah Junaid mengiyakan permohonannya lalu memaafkannya. Sebagai berkat kemaafannya serta sikapnya YNG dikenal penyantun, akhirnya si pencuri bersedia bertaubat kepada Allah, sehingga dia menjadi seorang YNG saleh dan bertakwa. Karena sejatinya, tidak mungkin seorang YNG jahat itu akan kekal jahat, jikalau dia mau merubah dirinya menjadi orang saleh. Karena Allah berjanji akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga kecuali mereka yang menolak, yaitu orang yang tidak mau berbuat kesalehan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi ibroh bagi kita semua, sehingga yang salah menjaga kesalehannya, yang jahat jadi bertaubat, dan kita semua selamat di dunia serta di akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa yakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.